Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan pada pagi hari ini dibawakan oleh Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan dari HKBP Kernolong, Resort, Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, sebab Engkau telah memelihara kami hingga hari ini. Di pagi ini sebelum kami memulai aktivitas, terlebih dahulu kami beribadah kepadamu, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami makna firman Tuhan yang menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Kasihanilah kami, ya Bapa, dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mendengarkan siaran Radio Pelita Kasih di pagi hari ini, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 2 dimulai dari ayat 11 hingga ayat 25, 1 Petrus pasal 2 dimulai dari ayat 11 hingga ayat 25, beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu,
dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menjadi ayat pembimbing bagi kita pada pagi hari ini, yaitu ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah mengikuti jejak Yesus. Tema ini berpedoman ke ayat 21 yang mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus menulis surat penggembalaan untuk menasehati dan meneguhkan iman jemaat yang dahulunya pernah digembalakannya, yaitu jemaat-jemaat yang tersebar di wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan di wilayah Bitinia. Jemaat-jemaat itu mengalami pergumulan iman yang berat, yaitu penganiayaan dan fitnahan yang keji, baik dari penguasa maupun masyarakat sekitar yang menentang kekristenan. Penderitaan yang berat itu dapat menyebabkan tawar hati atau kekecewaan. Dan jika seseorang tawar hati karena penderitaan yang dialaminya, ia akan berbalik dari iman kekristenannya, kemudian menyangkal Yesus Kristus. Sebagai bapa rohani bagi jemaat, Rasul Petrus sangat mengharapkan agar semua jemaat itu kuat, tabah, dan menang dalam menghadapi penganiayaan dan penderitaan lainnya, agar iman mereka sebagai pengikut Yesus tidak sia-sia. Untuk itulah Rasul Petrus memberi nasihat, memberi penghiburan dan dukungan semangat agar jemaat beriman yang teguh. Pada pasal 1 ayat yang ke-7, Petrus menasihati jemaat agar memahami penganiayaan dan fitnahan keji itu sebagai pemurnian iman mereka. Petrus mencontohkan upaya memurnikan emas, yaitu dengan membakar emas yang belum murni itu ke dalam api yang sangat panas. Dengan proses pembakaran itu, maka diperolehlah emas yang murni, yang sangat berharga. Demikianlah penderitaan-penderitaan karena iman itu. Jika dihadapi dengan ketabahan, maka penderitaan itu justru semakin memurnikan iman, semakin meneguhkan iman pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Betapa pentingnya faktor ketabahan, menyangkal diri, dan juga ketekunan berdoa. Dengan demikian iman kita semakin teguh kepada Yesus Kristus, dan kita dapat menang dalam menghadapi penderitaan dan pencobaan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai umat pilihan dan kepunyaan Allah.
Sebagai umat pilihan dan kepunyaan Allah, apa yang perlu kita hayati dari nas ini? Pertama, kita harus bersyukur kepada Allah. Sebab hanya karena belas kasih Allah sematalah, maka Ia memilih dan melayakkan kita menjadi umat kepunyaannya. Dan Allah memberkati kita. Kedua, kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang diperbuat Allah bagi kita. Kita masing-masing mengalami rangkaian karya yang khas dan yang mulia yang diperbuat Allah dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadikan kita percaya, untuk memberkati, menolong, menghibur, dan menyelamatkan kita. Jika kita memberitakan perbuatan Allah yang besar itu, maka Roh Kudus bekerja menuntun hati orang yang mendengar itu untuk percaya, dan mereka beroleh kasih karunia Tuhan. Ketiga, kita harus hidup dalam kekudusan dan berjuang mengalahkan keinginan-keinginan daging. Sebagai umat kepunyaan Allah, kita harus hidup dalam kekudusan, sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah berfirman, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Imamat 20 ayat yang ke-26. Dalam hidup di dunia ini, kita menghadapi berbagai bentuk godaan dan pencobaan. Hawa nafsu atau keinginan-keinginan daging acap kali dipakai iblis sebagai senjata pamungkasnya untuk mengalahkan manusia agar menjadi budak keinginan daging atau budak dosa hawa nafsu. Banyak orang-orang yang pintar, berjabatan yang bagus, bahkan yang ambil bagian dalam pelayanan rohani juga terpuruk dan tercela karena tersandung dosa keinginan-keinginan daging atau hawa nafsu. Oleh sebab itu, kita harus berjuang untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging atau hawa nafsu itu. Dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat 5 dan ayat 6 dikatakan, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka." Sebagai umat pilihan Allah, maka perbuatan-perbuatan yang baik dan yang mulia yang bersumber dari firman Tuhan haruslah nyata dalam perilaku hidup kita, baik kepada saudara seiman, demikian juga terhadap orang tidak seiman, supaya jika ada orang yang membenci, menista, memfitnah kita, mereka berbalik memuliakan Allah. Cara hidup kita yang baik akan membuahkan kemuliaan bagi Allah. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus juga menasehati jemaat bahwa setiap warga jemaat atau orang Kristen sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Allah harus berperilaku sebagaimana yang dikehendaki Allah, yaitu takut akan Allah, tunduk dan hormat kepada raja maupun kepada wali-walinya, serta menaati hukum yang berlaku. Senantiasa bersikap hormat dan bersikap kasih kepada sesama, baik yang seiman maupun tidak seiman. Pada masa itu, orang Kristen seringkali difitnah dan dituduh menentang penguasa. Dengan tuduhan demikian, banyak orang Kristen telah dihukum. Sehubungan dengan itulah Rasul Petrus menasehatkan agar orang Kristen senantiasa bersikap hormat kepada penguasa dan tunduk terhadap hukum yang berlaku, dan bersikap baik kepada sesama di sekitarnya. Jika orang Kristen senantiasa berbuat kebaikan sedemikian, tentulah itu akan membungkamkan kepicikan orang-orang yang menuduh mereka. Kita telah dimerdekakan oleh Allah
dari perhambaan dosa dengan pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Oleh karena itu, janganlah kita memperhambakan diri lagi kepada dosa. Surat Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Artinya, janganlah kita melakukan hal-hal yang jahat lagi. Janganlah kita menyalahgunakan kemerdekaan kita. Menyalahgunakan kemerdekaan artinya bebas berbuat apa saja sesuka hati, mengabaikan perintah Tuhan, tidak tunduk kepada peraturan yang diberlakukan pemerintah. Dalam kebebasan seperti itu, seseorang akan terjebak lagi melakukan hal-hal jahat, pelanggaran hukum. Kemerdekaan kita adalah merdeka untuk menaati perintah Allah, merdeka untuk menghormati pemimpin atau pemerintah, dan menaati hukum yang berlaku. Merdeka untuk menghormati dan mengasihi, berbuat kebaikan kepada sesama. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nas renungan ini, Rasul Petrus membimbing jemaat agar tekun meneladani dan mengikuti jejak Yesus. Tuhan Yesus pun telah menderita penganiayaan dan sengsara yang berat dari orang-orang yang memusuhinya, dari imam besar, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, sehingga Yesus mati di kayu salib. Dalam penderitaan yang berat itu, Yesus tabah menjalaninya, dan kematiannya adalah untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita telah dipanggil dan dimateraikan sebagai jemaat kepunyaan Yesus Kristus. Kita dipanggil bukan hanya mewarisi pengampunan dosa, mewarisi berkat-berkat dan hidup yang kekal, tapi kita juga dipanggil untuk meneladani dan mengikuti jejak Tuhan Yesus, agar kita pun tabah dalam menghadapi penderitaan karena iman, tabah memikul salib dan menyangkal diri, taat mengikuti perintah Yesus di dalam panggilan itu, dan setia sampai akhir hayat kita. Kita harus berbuat baik bagi orang yang menyakiti kita, dan kita berdoa meminta kasih karunia Allah bagi mereka. Kadangkala ketika seseorang berbuat hal yang menyakitkan perasaan kita, kita tergoda untuk membalas perilaku yang serupa kepada mereka. Itulah bagian daripada pergumulan iman kita. Jika kita membalas kejahatan dengan berbuat kejahatan juga, maka kita telah menjadi serupa dengan mereka yang berbuat kejahatan. Padahal kita terpanggil untuk mengikuti jejak Yesus, bukan mengikuti keinginan diri kita sendiri. Dalam pengajaran tentang pokok anggur yang benar, Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu kita harus senantiasa tinggal di dalam Yesus, tekun berdoa, dan mempedomani firman-Nya, agar Roh Kudus bekerja memampukan kita untuk meneladani dan mengikuti jejak kasih dan ketabahan Yesus. Demikianlah renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Berilah hikmat dan kuasa bagi kami untuk menaati firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, memampukan kami meneladani dan mengikuti jejak-Mu dalam kehidupan kami. Saat kami menghadapi penderitaan iman, agar kami tabah dan senantiasa berbuat kebaikan kepada semua orang, bahkan kepada orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami harus mengalahkan kejahatan
dengan senantiasa melakukan kebaikan. Ya Allah Bapa, berkatilah kami bekerja hari ini untuk mencari nafkah hidup kami, agar kami memperoleh berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan kami, untuk kesejahteraan hidup kami, agar dengan berkat yang Tuhan berikan kami juga menjadi saluran berkat bagi sesama yang sangat membutuhkan bantuan kasih. Engkaulah sumber keselamatan bagi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan dari sakit penyakit. Kami juga mendoakan sahabat Radio Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati mereka yang mendengar firman-Mu, sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka beroleh keselamatan. Berkatilah mereka agar berhasil dalam pekerjaan mereka. Berilah penghiburan bagi orang yang berduka, agar mereka menang atas pergumulan hidup dan bersuka cita memuliakan nama-Mu. Berilah kesembuhan bagi orang yang sakit, agar mereka bersuka cita bersyukur kepadamu. Berilah pertolongan bagi orang-orang yang kesesakan, agar mereka menang atas pergumulan kehidupan mereka dan bersuka cita bersyukur kepadamu. Berkati juga Radio Pelita Kasih yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu, agar tetap jaya mengudara menjangkau banyak orang yang merindukan sapaan firman-Mu. Dengarlah doa kami, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan dengan nomor telepon 0813 6170 5696. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube HKBP Kernolong. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja selama pandemi COVID-19, didistribusikan secara online. Renungan Malam Salom dapat didengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong mulai pukul 8 malam.
HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Sehubungan dengan melandainya virus corona dan ditetapkannya PPKM level 2 oleh pemerintah mulai dari tanggal 19 April hingga 9 Mei 2022, ibadah dilaksanakan 3 kali. 1. Ibadah pukul 7 WIB berbahasa Indonesia dilaksanakan secara tatap muka. 2. Ibadah pukul 9.30 WIB berbahasa Batak dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube HKBP Kernolong. 3. Ibadah pukul 18 WIB berbahasa Indonesia dilaksanakan secara tatap muka. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran bersama 22 orang sintua dan 9 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Inang Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar setia Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Horas.